Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Topik kita hari ini adalah membuang barang. Sebelumnya kami ingin bertanya dulu pada teman-teman. Apakah biasanya suka membuang barang, yaitu segala sesuatu yang pernah dipakai, disimpan atau dikoleksi? Mungkin untuk sesaat, sulit bagi teman-teman untuk memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Jadi kami mengubah pertanyaannya. Jika teman-teman saat ini berada di rumah, coba perhatikan sejenak seperti apa suasana rumahmu sekarang. Apakah tertata rapi dan bersih, sedap dipandang mata, atau penuh dengan segala macam barang yang ditimbun di atas meja atau lantai? Menurut kami, rumah sebagian besar masyarakat mungkin sudah melalui suatu proses, yaitu bersih saat pertama kali ditempati. Tapi lama keadaan suasananya pun menjadi beda, barang semakin banyak dan ada di mana-mana. Meskipun mau dirapih bersihkan juga percuma, pasalnya setelah dirapikan akan muncul lagi setumpukan barang baru. Mengapa bisa begitu? Karena sebenarnya sebagian besar orang tidak akan membuang barang. Sekalipun kita tahu ada sesuatu yang tidak berguna, kita juga tidak akan membuangnya. Ada cara sederhana untuk mengetahui apakah seseorang akan membuang barang. Kita bayangkan saja sejenak, misalnya ada setumpukan barang di atas meja. Nah, agar tampak rapi, lalu apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan membuangnya atau menyimpannya di rak atau lemari? Jika kamu memilih untuk menaruhnya di rak atau lemari, maka kamu termasuk orang yang tidak akan membuang barang. Artinya, titik pangkal itu sangat penting bagimu, dan sekilas bisa diketahui apakah kamu termasuk tipe orang yang suka membuang barang atau tidak. Mereka yang membuang sesuatu itu menjadikan pembuangan itu sebagai pangkal. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, memangnya ada orang yang suka membuang banyak barang dan membuang sebagian besar barangnya saat bersih-bersih? Orang seperti ini memang ada. Nah, sebagian orang yang suka membuang barang-barangnya setiap saat. Orang seperti ini sekarang punya istilah uniknya yang disebut minimalis. Ketika berbicara tentang minimalisme, mungkin hal pertama yang terlintas dalam benak teman-teman adalah tentang gaya dekorasi klasik. Namun sebenarnya itu bukan hanya sekedar hiasan atau gaya yang indah, tapi juga semacam sikap inheren dan filosofi hidup. Kaum minimalis biasanya tahu persis mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bagi mereka. Mereka hanya akan menyimpan barang-barang yang berguna dan akan segera membuang barang-barang yang tidak perlu. Sebagai informasi, minimalis adalah gaya hidup yang fokus pada meminimalkan gangguan yang dapat membantu seseorang melakukan apa yang benar-benar penting saja. Mungkin banyak orang yang mempunyai kesan buruk terhadap kaum minimalis karena mereka suka membuang barang, sehingga ada yang menganggap mereka tidak menghargai barang dan tidak punya perencanaan, karena mungkin saja barang yang dibuang itu akan berguna di kemudian hari. Bahkan ada yang menganggap kaum minimalis berdarah dingin dan sulit bergaul. Ada yang khawatir bersama seseorang minimalis, suatu saat nanti dia akan menganggapmu tidak berguna dan mencampakkanmu. Sebenarnya, ini adalah kesalahpahaman orang-orang terhadap kaum minimalis. Sebaliknya justru kaum minimalislah sosok orang yang paling bisa melihat dengan jernih esensi sebenarnya di tengah masyarakat, karena mereka tahu dengan jelas mana yang berguna dan apa yang tidak. Mereka akan menginvestasikan energi dan waktunya pada hal-hal yang berguna bagi mereka dan fokus pada orang-orang yang benar-benar mereka peduli. Jadi, mereka adalah orang yang paling kecil kemungkinannya mengkhianati Anda. Sebaliknya, mereka yang peduli akan segala sesuatu dan menganggap segala sesuatu itu berguna. Namun mereka tidak tahu apa yang berguna bagi dirinya dan apa yang tidak. Misalnya, jika Anda punya pacar, apakah Anda ingin pacar Anda itu putus total dengan mantannya atau masih berhubungan meski sudah putus? Putus total di sini adalah kaum minimalis.
Mereka hanya peduli pada orang-orang yang penting pada saat dan detik ini. Sementara mantan bagi mereka sudah tidak berguna dan mereka akan segera mencampakkannya. Sebaliknya, mereka yang tidak suka membuang barang bekas apapun adalah tipe orang yang masih lekat dengan segala sesuatu. Katakanlah sudah putus dengan mantan, tapi masih ada seberkas benang. Mereka menganggap segala sesuatunya itu berharga. Sekalipun benda ini tidak lagi berguna baginya, ia tetap menganggapnya berharga dan tidak rela membuangnya. Untuk kondisi ini, anak perempuan biasanya relatif lebih baik, sehingga kaum minimalis dari sisi anak perempuan relatif lebih banyak. Suasana kamar mereka juga jauh lebih rapih dan bersih. Sebaliknya laki-laki cenderung berantakan. Jika Anda enggan melepaskan hubungan asmara apapun, hidup Anda akan kacau balau. Tapi sebenarnya hal itu berlaku untuk semua orang. Ketika segala sesuatu yang dimiliki seseorang semakin sedikit, dia akan semakin menghargainya. Sebaliknya, ketika kamu memiliki terlalu banyak barang, kamu akan sulit untuk menghargai semua barang yang dimiliki. Semakin sedikit barang yang kamu miliki, kamu akan semakin sulit terjebak dalam pilihan. Sehingga dengan demikian, dapat mengurangi gejolak batin dan membuat hidup terasa lebih nyaman. Lagi pula, setelah kamu memiliki lebih sedikit barang, kamu tidak perlu menguras waktu dan energi ekstra untuk pemeliharaan dan pembenahan. Dengan demikian, tekanan dalam hidup akan jauh lebih sedikit dan memiliki tingkat kebebasan yang lebih tinggi. Selain itu, kaum minimalis juga punya kelebihan lain, yaitu biasanya memberikan kesan yang lebih baik kepada orang lain. Sekilas terlihat cakap, peka dan tidak materialistis, sehingga memberi kesan pada orang-orang. Mereka lebih mengutamakan mengejar spiritualitas, yang mereka kejar bukanlah materi. Mereka terkesan berada pada level yang lebih tinggi. Berikut kita kembali ke pertanyaan mendasar. Mengapa kita memiliki banyak barang dan semakin banyak dari waktu ke waktu? Di satu sisi bisa disebut sebagai gangguan pembelian kompulsif, dan di sisi lain adalah tidak membuang. Mengapa kita terus membeli barang-barang? Apakah kita benar-benar membutuhkan barang-barang tersebut? Tidak, dan bukan karena butuh. Alasan utamanya, karena setiap orang mempunyai keinginan materi, dan melalui aksi belanja ini akan memberi mereka semacam rasa bahagia dan puas. Namun ketika keinginan material terpuaskan, selanjutnya akan muncul keinginan material baru, dan oleh karenanya harus terus mendapatkan segala sesuatu yang baru. Mengapa kita bekerja keras mencari uang? Semua ini hanya untuk memuaskan hasrat materi yang semakin meningkat ini. Kita selalu menginginkan ponsel baru, komputer baru, mobil baru, rumah baru, baju baru, sepatu baru, dan kapitalis memanfaatkan karakteristik kita ini agar membuat kita mengonsumsi lebih banyak barang. Kita dibombardir dengan informasi, iklan yang berterbangan, dan sugesti psikologis. Kendali psikologis dan proses pembelian barang apapun menjadi semakin disederhanakan. Cukup klik ini dan itu, beres. Demikian juga logistik menjadi sederhana dan akan diantar langsung ke rumah Anda. Selesai. Jadi belanja yang seakan tiada henti ini, di satu sisi merupakan masalah kita sendiri, dan di sisi lain, hal ini mendorong semacam konsumerisme dalam masyarakat ini. Pertanyaannya, jika tidak ada yang belanja, lalu bagaimana dengan perekonomian bangsa? Ya, memang, masyarakat ini perlu dibangun bersama oleh kita, dan selama ini banyak orang yang mempunyai mitos, yaitu mereka akan menganggap bahwa dengan memiliki segala sesuatu yang semakin banyak, mereka akan merasa lebih bahagia. Namun pemikiran ini sepenuhnya salah besar. Faktanya, memiliki lebih banyak barang justru membuat batin Anda semakin tersiksa. Lalu kapan kita merasa bahagia? Saat Anda berubah dari ketiadaan menjadi ada, Anda akan merasa bahagia dan puas pada sesaat itu. Rasa bahagia dan kepuasan terutama muncul pada saat mendapatkannya sesaat itu, kemudian setelahnya perlahan-lahan memudar.
Tingkat kebahagiaan dan kepuasan ini tergantung pada perbedaan antara keadaan Anda saat ini dan keadaan Anda setelah Anda mendapatkannya. Semakin besar perbedaannya, semakin memuaskan. Misalnya, jika Anda tidak punya apa-apa saat ini, tapi jika Anda tiba-tiba memenangkan 1 juta rupiah dengan membeli tiket lotre, ini akan menjadi rasa kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Namun, jika Anda mendapatkan hadiah lotre 500 juta rupiah, maka kebahagiaan dan kepuasan ini hampir merupakan lompatan kualitatif. Artinya, perbedaan Anda dari awalnya 0, tidak punya apa-apa, tiba-tiba mendapatkan 1 juta rupiah, dengan perbedaan dari 500 juta rupiah ini adalah tingkat kepuasan Anda. Jadi, kebahagiaan dan kepuasan sebenarnya yang kita kejar itu adalah perbedaan antara saat itu dan setelah kita mendapatkannya. Semakin besar perbedaannya, semakin kuat perasaan bahagianya. Ketika Anda mendapat 500 juta rupiah, kemudian memberi Anda 1 juta lagi, Anda tidak akan bisa lagi mendapatkan rasa puas apapun. Karena seperti yang disebutkan di atas, perasaan puas itu didasarkan pada perbedaan antara keadaan Anda saat ini dan setelah Anda mendapatkannya. Anda sudah mempunyai uang 500 juta rupiah, kemudian diberi 1 juta lagi. Mungkin Anda tidak akan merasakan kepuasan apapun. Jadi semakin banyak uang yang Anda punya, Anda akan semakin merasa tidak bahagia. Hal ini berlawanan dengan intuitif. Kita biasanya berpikir bahwa mereka yang memiliki banyak uang akan lebih bahagia. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Jadi, orang kaya itu sulit untuk merasa bahagia. Karena itulah Jack Ma pernah mengatakan bahwa momen paling bahagia dalam hidupnya adalah ketika ia mendapat gaji $90. Karena Jack Ma tidak akan pernah bisa merasa bahagia lagi ketika mendapatkan $90 sekarang. Jadi semakin banyak harta benda yang Anda miliki, semakin Anda tidak akan merasa bahagia. Karena itulah banyak milioner mencari kebahagiaan dengan cara lain. Beda halnya dengan kaum minimalis. Mereka mendapatkan kebahagiaan sesaat itu ketika membeli mobil sport, lalu memilih untuk menjualnya. Mereka kembali ke titik nol. Namun, mereka punya kesempatan lagi untuk merasakan kebahagiaan saat itu. Jadi, mereka yang terus-menerus menjual dan membuang barang itu kemungkinan besar akan lebih bisa merasa bahagia. Membuang barang, sampah. Coba lihatlah rumah Anda. Apakah ada sampah di sekeliling Anda? Harap dicatat, ada yang mungkin mengira itu bukan sampah, tetapi sebenarnya itu adalah sampah. Misalnya, banyak orang tidak mau membuang dus iPhone, dus tablet, kotak kue dan semacamnya. Karena menurut mereka, desain dus atau kotak barang itu sangat indah, sehingga merasa sayang membuangnya. Sebenarnya tidak masalah jika memang ingin mengoleksinya. Dengan catatan, Anda mempunyai tujuan tertentu dan ingin mengoleksinya, tidak masalah. Namun ketika Anda melihat setiap botol bekas yang indah dan ingin menyimpannya, dan ketika melihat sebuah kotak yang indah lagi dan ingin menyimpannya, maka ini sudah menjadi masalah. Jika memang ada barang koleksi yang bernilai, Anda bisa menyimpannya. Misalnya, kemasan beberapa barang mewah atau sangat mahal, maka Anda bisa menyimpannya. Karena barang itu sendiri mungkin merupakan barang koleksi. Tetapi, jika barang Anda ini jelas merupakan produk konsumen, aksesori, atau produk elektronik, maka dusnya sebaiknya tidak perlu disimpan. Meski tampak sangat indah sekalipun, tetap saja itu adalah sampah industri. Hal ini berlaku untuk semua barang konsumen. Di sini juga ditekankan bahwa terhadap barang koleksi mungkin memiliki makna unik tersendiri dan Anda bisa menyimpannya. Selain itu, banyak orang seringkali memiliki beberapa barang yang sama atau beberapa barang dengan fungsi serupa, seperti ponsel, tablet, dan lain-lain. Demikian juga pakaian. Jika selama setahun Anda tidak mengenakan pakaian yang dibeli itu, sebaiknya pertimbangkan untuk membuangnya, karena hanya mengangkangi tempat.
Jika tidak mau dibuang, Anda bisa mempertimbangkan untuk menjualnya. Ada beberapa barang yang mungkin bagi Anda merasa sayang jika dibuang. Kalau begitu, Anda bisa pertimbangkan untuk menyumbangkannya. Prinsipnya adalah menyingkirkannya dari Anda. Terkait ini, mungkin ada yang berkata, kenapa dibuang begitu saja? Kan bisa ditaruh di lemari, kolong tempat tidur, gudang dan sebagainya. Kenapa juga harus dibuang? Sebenarnya, menyimpan barang bekas yang tidak berguna adalah musuh alami kaum minimalis. Karena sekali suatu barang yang tidak berguna disimpan, memang sudah tidak terlihat lagi. Namun oleh karena itu, Anda tidak akan pernah sempat membuangnya lagi. Benda tak berguna ini akan selalu menempati ruang fisik Anda. Jadi menyimpan pada dasarnya itu hanya menutupi keberadaan sampah. Tidak ada artinya bagi minimalisme dan juga tidak ada maknanya dalam mengatur hidup Anda. Jika ingin menjadi minimalis secara fundamental, hanya ada satu cara, yaitu membuang barang-barang yang tidak berguna. Jangan buang-buang waktu dan uang untuk apa yang disebut cara cerdik menyimpan barang-barang bekas. Banyak orang membeli banyak kotak penyimpanan hanya untuk menyimpan barang-barang bekas, namun pada akhirnya tetap memakan banyak tempat. Kotak penyimpanan di rumah semakin banyak dan pada akhirnya Anda tidak akan bisa membuangnya lagi. Bagaimana Anda akan membuang lagi barang-barang bekas itu saat semuanya ditumpuk dalam satu kotak? Namun satu hal yang paling sulit untuk dibuang di antara segala sesuatu adalah hal-hal yang bersifat kenang-kenangan. Misalnya, hadiah yang diberikan orang lain kepada Anda di masa lalu, surat yang diberikan orang lain kepada Anda, kartu ucapan, dan sejenisnya. Untuk surat dan kartu ucapan mungkin tidak masalah karena tidak memakan banyak tempat. Sebaliknya yang paling memakan tempat adalah hadiah. Begitu Anda membuangnya, Anda akan merasa bersalah. Namun sebenarnya Anda tidak perlu merasa bersalah sama sekali. Anda bisa membuangnya semaunya. Karena percayalah bahwa barang atau hadiah yang Anda berikan kepada orang lain itu juga akan bernasib sama. Namun Anda bisa mengabadikannya dengan kamera foto atau video jika merasa enggan membuangnya. Ada lagi benda yang mungkin enggan dibuang oleh sebagian besar orang, namun sebaiknya dibuang secepatnya, yaitu buku. Buku itu sendiri adalah sebuah informasi. Saat ini, Anda juga dapat membacanya di ponsel. Tidak perlu juga sebuah buku menempati ruang fisik Anda, kecuali buku tersebut memang benar-benar penting bagi Anda dan Anda ingin membacanya sesekali setiap saat. Jika tidak, maka sebaiknya dibuang. Demikianlah cerita tentang membuang barang bekas. Entah apakah ada teman-teman yang siap menjadi kaum minimalis. Ini akan menjadi langkah pertama Anda keluar dari rawa kehidupan. Tentu saja jangan terlalu ekstrim, karena ini adalah kebiasaan yang perlu dikembangkan secara perlahan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.